Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kembali bersama dengan saya, Ayu Lestari Malau dari Channel Khotbah Pendeta. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Awalnya dia tak percaya, namun karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang dialaminya dalam kehidupannya, sehingga dia hari lepas harinya percaya kepada kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya, dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa di masa mudanya. Bagaimanakah kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi saya itu memang dari keluarga yang sebelah yang sangat taat karena memang ada keturunan Arabnya dari keluarga. Terus dari mbahnya saya dari keturunan orang tua itu kiai besar, punya pesantren. Nah, terus memang dari ruang lingkup keluarga yang cukup taat, jadi memang saya dari kecil juga taat, puji Tuhan ya. Terus ya, setelah itu, pada saat itu karena saya tidak merasakan yang namanya kebahagiaan dari kecil, mau itu dari pertemanan ataupun keluarga, jadi saya mencoba mencari itu di agama kita yang dulu, ya kan. Nah, pada saat itu semakin dekat dengan agama, semakin kuat dengan agama, tapi saya masih tidak merasakan apapun. Terus akhirnya saya bingung kenapa. Padahal bisa dibilang saya melakukan semua ibadah itu ibaratnya melebihi dari orang-orang. Seperti itu. Terus pada saat itu akhirnya saya mencari kebahagiaan itu di pergaulan. Karena pada saat itu masih muda, masih rasa pengen tahunya tinggi. Nah, pada saat itu saya akhirnya jatuh ke pergaulan yang salah. Sampai 2019 kuliah, itu di umur saya yang 18 tahun, saya sempat kecewa. Sekarang Juni ini 20, Tante. Masih sangat muda. Masih sangat muda, iya. Nah, setelah di kuliah, itu sekitar Agustus, itu saya akhirnya kecewa sama Tuhan. Nah, akhirnya di situ karena saya memang orangnya suka membaca, jadi saya sempat di posisi ateis, tidak percaya Tuhan. Nah, dari situ saya mencoba untuk mencarilah teori pendukung bahwa Tuhan itu tidak ada. Sampai di titik, saya dari ateis menjadi seorang yang agnostik. Percaya Tuhan tapi nggak percaya konsep agama. Dan setelah itu, akhirnya saya mengkritisi semua agama yang ada di Indonesia. Dan singkat cerita, saya mengkerucut antara agama kita yang dulu dengan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu saya mengkritisi beberapa hal sehingga pada saat itu saya percaya kekristenan 80%. Percaya Muslim itu sekitar 50%. Nah, banyak hal yang saya percayai dulu pada saat saya mencari itu tidak sesuai. Nah, akhirnya ketika saya mencari Tuhan dengan logika, saya mentok, nggak ketemu gitu. Pada saat itu saya udah bingung, ini gimana? Ini benar-benar ada Tuhan nggak sih sebenarnya? Pada malam itu sekitar tanggal 7 Oktober 2019, saya nantang Tuhan. Saya nantang Tuhan pada saat itu, saya bilang, kalau memang Tuhan tuh ada, buktiin. Saya udah mencari, saya nggak nunggu. Saya nggak nunggu Tuhan pilih saya, ataupun saya nggak nunggu Tuhan tiba-tiba ada di depan mata saya. Tapi saya ini mencari, saya udah belajar. Terus sampai malam itu, saya mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Nah, pada saat itu saya mimpi, saya bangun di gua yang sangat gelap, badan saya penuh dengan kelabang. Spontan saya lari, dan nafas saya habis, saya udah jatuh, Tante, di
udah jatuh, udah pasrah, kelabang udah naik setengah tubuh saya kan. Udah naik setengah tubuh saya, udah nangis, udah kayak, oh aku bakal mati. Udah pasrah lah pokoknya. Sampai kelabang tuh udah sampai ke bibir saya, udah mau fullin muka saya penuh semua. Saya nggak tahu di situ kenapa saya nyebut ini. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Spontan ada cahaya yang sangat terang, yang dari rasa ketakutan, dari rasa tidak tenang, ketika ada cahaya itu, tiba-tiba yang saya rasain tuh, rasa sesuatu yang tidak pernah saya rasain seumur hidup saya. Sesuatu yang sebenarnya yang saya cari. Rasa ketenangan, rasa dimana kita ngerasain tempat ternyaman kita. Terus di situ keluarlah satu orang yang sangat bercahaya. Datang, meluk saya, dudukin saya. Pada saat itu saya nangis, senangis-nangisnya. Tapi saya nangis tuh karena saya ngerasain tempat ternyaman saya. Terus dia berkata, kamu sudah di jalan yang benar. Spontan, pada saat itu saya kebangun dalam keadaan saya duduk dan lagi nangis. Di situ, wah, saya udah nggak bisa berkata-kata. Maksudnya, saya itu dulu malah tuh sering menghina Tuhan Yesus dulunya. Dan malah sering mengajak teman-teman yang percaya Tuhan Yesus untuk ikut saya. Jadi itu kayak ketika kita mempercayai sesuatu rupanya tidak benar, kayak ada rasa kekecewaan dan kayak gitu aja, kayak nggak bisa berkata-kata. Akhirnya saya udah mutusin saya udah nggak bisa kompromi lagi. Tapi itu benar-benar dorongan Roh Kudus dan saya udah nggak berpikir apa-apa. Pokoknya saya bilang saya mau dibaptis, saya mau matraikan. Saya mau benar-benar matraikan kalau saya ini milik Tuhan Yesus. Dan setelah itu akhirnya puji Tuhan saya dibaptis dan puji Tuhan juga 2 hari setelah saya dibaptis saya dapat karunia bahasa roh. Wow. Nah, ya puji Tuhan. Dan setelah itu luar biasa pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya itu sangat luar biasa. Pada saat itu padahal saya tuh baru petobat baru ya tante. Tapi puji Tuhan kayak ngirimin orang-orang yang luar biasa buat Tuhan pakai saya untuk menangkan mereka. Ada beberapa teman saya yang dari kepercayaan Buddhis itu puji Tuhan, terima Tuhan segala macamnya. Ada yang dari agnostik juga puji Tuhan, terima Tuhan. Bahkan sampai saat ini puji Tuhan tentu ada beberapa teman dari seperti kita menjadi murtadin juga. Tuhan melalui saya puji Tuhan. Keren. Perubahan hidup saya benar-benar berubah 180 derajat tante. Makanya di situ saya percaya bahwa iman itu revolusioner, mengubahkan seseorang. Ya. Keluarga tahu Desember 2019. Jadi saya bertobat itu dibaptis itu Oktober, keluarga taunya Desember. Nah, pada saat itu secara garis besarnya keluarga sangat kaget dan sangat shock sampai saya itu orang terdekat sama mama saya tante. Dan dulu mama saya itu nggak kuat agamanya di agama kita yang dulu. Karena saya akhirnya mama pakai hijab, mama yang kuat jadi kuat agama gitu. Tiba-tiba malah saya yang keluar dari agama itu membuat mama jadi kaget. Mama sampai pingsan gitu. Dan itu reaksi keluarga sangat berbeda. Dalam arti berbedanya yang tidak dimasuk perkiraan logika saya bahwa keluarga saya bisa berbuat seperti itu. Untuk keluarga butuh waktu 1 tahun lebih untuk bisa menerima tante. Jadi sekitar Maret 2021 kemarin mereka baru bisa nerima dalam artian secara perkataan tante. Tapi masih kelihatan secara tindakan bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dalam arti kayak ya beberapa kali ustadz datang mau ngeruqyah karena banyak
banyak ustadz yang mengatakan bahwa saya dicuci otak, diguna-guna. Wow. Ya seperti itulah tante. Jadi mau dibuang jin-jinnya. Jadi memang pergaulan saya dulu tuh sering kebanyakannya ustadz tante kan, karena saya juga ketua remaja masjid kan tante. Nah, jadi teman-teman ya ada yang bilang jangan berteman sama saya lagi, dia udah bukan teman kita. Terus juga pernah awal-awal ketika pertama kali mereka tahu saya pindah tuh ada yang sampai saya mau dijadiin sate dimakan. Ya banyak hal tante udah saya lewatin yang bahkan mengancam nyawa gitu. Tapi tidak ada ketakutan sedikit pun ketika saya menghadapi hal itu. Karena kita punya berkat khusus sebagai anak Tuhan, itu damai. Mau kita gimana pun, mau dijadiin sate sekalipun, kita tahu kita akan berkumpul di Firdaus dan di surganya Tuhan. Amin. Amin.